Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita untuk duduk di malam yang mulia ini, mengingat tentang kedermawanan Allah, mengingat tentang rahmatnya Allah, mengingat tentang kelembutan Allah di dalam penerimaan hambanya untuk bertaubat kepadanya. Teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sungguh kalau kita punya Tuhan yang gak memiliki sifat kecuali sifat mengampuninya doang, itu udah patut kita sembah. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan pintunya untuk hamba-hamba yang ingin kembali. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, katakanlah kepada hambaku yang telah sesat di dalam perjalanannya, telah membuang-buang hidupnya, membuang-buang waktunya, la tagnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Teman-teman, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala alangkah indahnya dan alangkah besarnya. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwasanya, kalian lihat gak cinta yang ada di antara para manusia, cinta dari seorang ibu ke anaknya, cinta dari seorang ayah ke keluarganya. Kita melihat cinta yang sangat dalam di antara hubungan-hubungan ini. Hubungan kekeluargaan ini kita lihat cinta yang sangat mendalam. Itu kata Nabi besar Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Satu sama Allah diambil, diberikan ke penghuni bumi dan dibagikan di antara penghuni bumi. Niscaya cinta dan rahmat at-ta'aluf bainana, rahmat dan toleransi yang ada di antara kita semua ini, itu semua dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, seluruh cinta tersebut itu hanyalah satu dari 100 bagian cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, izin Ustaz minum dulu, apa-apa. Insyaallah. Nah, maka memahami cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah yang paling utama. Karena kita kalau ingin menuju menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau gak didasari dengan cinta, untuk apa saudara sekalian? Teman-teman, mungkin ada beberapa dari kita sholat, puasa, zakat karena takut diazab oleh api neraka. Mungkin ada beberapa dari kita yang sholat karena ingin mendapatkan surga. Tapi ada martabah yang paling agung, derajat yang paling agung di sisi Allah ketika mana seorang hamba menghamba kepada Allah didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah tahu betapa besarnya cintanya Allah kepada hamba, gak mungkin dia rela menyia-nyiakan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ada yang Gen Z di sini, beberapa masih jomblo. Ini Ustadz jomblo atau jomblo? Ini Ustadznya jomblo. Tayyib. Terkadang kita ini hidup terombang-ambing di lautan kehidupan. Antara sibuk mencari sosok yang patut diperjuangkan, antara mencari tujuan hidup kita. Wa'alam, dan ketahuilah, selama tujuan hidup kita, sosok yang kita menghamba kepadanya itu adalah sosok yang fana, niscaya kita nggak akan lega, hati kita nggak akan legowo ketika kita menyembah atau mempersembahkan perkara-perkara ini untuk mereka. Teman-teman, ketika kita beribadah kepada Allah, tapi yang kita tuju adalah ridhonya manusia, atau ingin surga, atau takut akan neraka, pada akhirnya tujuan-tujuan tersebut adalah tujuan yang fana.
Sehingga pada akhirnya kita akan letih dan jenuh dari ibadah tersebut. Dan ini adalah salah satu dari tipu dayanya syaitan, tipu dayanya iblis. Ketika mana kita ingin menghamba, beribadah adalah perkara yang baik, teman-teman. Tapi iblis ketika melihat seorang hamba ingin beribadah, dia kesulitan untuk menghalangi hamba ini dari ibadah. Apa yang dilakukan? Dilakukan penghambaan tersebut atau ibadah sang hamba tersebut tidak murni dan tidak diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang paling penting di dalam mendasari hidup ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, kita tahu betapa besar cintanya Allah. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah peristiwa yang di situ terjadi perang besar-besaran, perang berkecamuk di antara para sahabat. Nabi hadir di dalam peperangan tersebut. Lantas ada perempuan yang menerjang ke tengah-tengah medan perang untuk mencari anaknya yang dia cintai. Maka para sahabat melihat hal ini terkejut. Kamu mau ngapain ke sini? Ke tengah medan perang, kamu perempuan, tempatmu bukan di sini. Untuk apa? Kata dia, aku nggak peduli, aku pengen cari anak saya. Walaupun yang perlu saya korbankan adalah nyawa saya. Saya ingin menemukan anak saya. Anak saya hilang di medan perang tersebut. Masuk perempuan ini ke ujung, ke tengah, diobrak-abrik itu medan perang untuk mencari sosok anak yang dia cintai. Sehingga ketika dia melihat anaknya, dia pun menangis dan lari untuk memeluk sang anak. Dipeluk anak tersebut. Sahabat melihat hal seperti ini, mereka meneteskan air mata melihat sebuah panggung yang sangat fenomenal, panggung yang sangat memaknai cinta seorang ibu kepada anaknya. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian menangis melihat perkara yang seperti ini? Kata para sahabat apa? Ya Rasulullah, kita melihat cinta yang sejati, cinta yang gak ada duanya, dari ibu ke seorang pujaan hatinya, yaitu adalah anaknya. Hati yang bersih, hati yang lembut ya Rasulullah, melihat fenomena seperti ini pasti akan menangis. Maka kata Rasulullah, atarawnaha annaha mulghiyatan waladaha finnar, apakah menurut kalian bisa gak ibu ini suatu saat benci dan sebel sama anaknya sampai anak tersebut dilemparkan ke api neraka atau dibakar hidup-hidup? Kata para sahabat, la wallah ya Rasulullah, enggak mungkin, mustahil itu terjadi. Mustahil itu terjadi ketika mana cinta ibu segitu mendalamnya kepada anak tersebut, kepada sang anak. Kata Nabi besar Muhammad apa? Ketahuilah cintanya Allah kepada kalian dan kepada hambanya lebih besar beribu-ribu kali lipat dibanding cintanya seorang ibu kepada anaknya. Teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita. Kita punya teman, punya saudara, punya kerabat di dunia ini yang kita kira mungkin mereka cinta sama kita. Tapi coba teman-teman membangkang kepada mereka yang mengaku cinta. Nih contoh, kita punya ibu atau ayah. Kalau kita membangkang kepada mereka, 1 dimaafkan, 2 dimaafkan, 3 dimaafkan, 4 dimaafkan, ke-5, ke-6, ke-7 mungkin di situ cintanya ibu kita, cintanya orang tua kita kepada kita akan berubah dan perlahan binasa begitu saja. Tapi cintanya Allah, bukti yang nyata ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniai kita hamba yang senantiasa melakukan dosa, menentang perintah Allah, tapi Allah karuniai kita dengan apa? Dengan rezeki, dengan nikmat-nikmat yang kita lihat saat ini. Teman-teman, duduk di masjid bainal maghrib wal isya, nyaman gak? Enak gak? Enak kan? Enak duduk di masjid menggunakan waktu ini antara maghrib dan isya untuk mendengar kajian, untuk duduk di masjid. Saya mau tanya, kira-kira dari teman-teman semua di Jakarta ini 40 juta orang kan, di Jabodetabek 40 juta orang yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
diberikan kesempatan untuk duduk di masjid antara maghrib dan isya, itu dari 40 juta tadi kira-kira persentasenya berapa persen yang mendapatkan nikmat seperti kita? Mungkin 90% atau lebih. Mungkin gak nyampe 1% yang dikaruniakan kesempatan seperti ini. Dan ini semua murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perkara yang kita dapat, yang kita tuai, ini air, kita minum. Setiap tetes air yang masuk ke dalam perutnya kita, ke dalam lambungnya kita, jangan pikir itu adalah perkara yang kita peroleh. Enggak. Sungguh Allah yang ciptakan, Allah yang kasih kesempatan, Allah yang mengkaruniakan, Allah yang memberikan kita lezat dan nikmat atas melepas dahaga dengan meminum air seperti ini. Dan bukan cuma itu, duduknya kita di masjid seperti ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ata mahad min Rabb, adalah karunia yang murni berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali sih kita melakukan dosa menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau disuruh hitung mungkin kita sendiri lupa. Kita sendiri mungkin lupa berapa banyak dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat, dengan segitu banyak dosa dan kelalaian yang kita buat, Allah gak memandang kelalaian tersebut. Allah enggak menilai performa kalian dari dosa yang kalian buat. Allah di dalam mengampuni dosa-dosa yang telah lewat dari hidup kita sangatlah pengampun. Sehingga kalau misalkan Allah ingin memperlakukan kita, ingin bermuamalah bersama kita atas dasar apa yang kita kedepankan, atas dasar yang kita persembahkan, wallahi demi Allah nggak akan ada orang yang masih berhak untuk hidup di dunia ini. Dikatakan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman, fi yaumil hisab, di hari penentuan, di mana di saat itu ditentukan nasib setiap orang antara masuk neraka atau masuk surga. Ada seorang hamba yang pernah menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 500 tahun, tidak pernah berhenti beribadah dan tidak melakukan dosa kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghadapi hamba ini, Allah katakan, ya wahai para malaikat, masukkan hamba ini ke surganya aku atas dasar rahmatku. Hamba ini mendengar hal seperti itu, ya Allah, kata seorang hamba ini, dia katakan apa? Ya Rabb, ya Allah, aku menyembah kepadamu 500 tahun. Kemana amal baik tersebut sehingga kamu ingin memasukkan aku ke surgamu atas dasar rahmatmu, bukan atas dasar amalanku? Ini orang melihat bahwasanya amalan yang dia perbuat itu sepatutnya layak untuk menjadi nilai plus bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Allah mendengar begitu, baik, kata Allah, wahai para malaikat, saya tarik balik, panggil itu orang, amalan dia berapa lama? 500 tahun. Timbang amalan dia dan timbanglah amalan tersebut, di sampingnya adalah nikmat penglihatan yang aku berikan kepada hamba tadi. Itu baru ditaruh nikmat penglihatan yang Allah karuniakan kepada hamba, langsung spontan timbangan tersebut yang lebih berat adalah timbangan yang dalamnya adalah nikmat penglihatan. Yang 500 tahun enteng dibandingkan yang nikmat penglihatan. Artinya apa? Kalau mau disamakan, kita beribadah kepada Allah 500 tahun pun, satu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, penyembahan kita enggak sama, enggak bahkan melebihi atau bahkan hampir sama dengan nikmat penglihatan tersebut. Maka berapa banyak ulama yang mengatakan bahwasanya Allah menghadapi hamba-hambanya bukan dengan sifat adilnya, tapi Allah menghadapi hambanya dengan sifat rahmat, dengan sifat penyayang, dengan sifat pengasih. Makanya penting bagi kita untuk tahu betapa mulianya kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Al-Mun'im bijalailin ni'am, yang memberi kita nikmat yang besar,
Ar-Rahim yang memberikan kita nikmat-nikmat yang paling kecil. Semua nikmat tersebut semua berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan bahwasanya awwalu tariqin ilallahi subhanahu wa ta'ala ba'ithun qawiyyun yuqdafu fi qalbil 'abdi yuz'ijuhu wa yuqliquhu wa yahuttuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah wa daril akhirah. Sesungguhnya kita ini, teman-teman tahu bahwasanya kita ini di dalam perjalanan untuk menghadap kepada Allah, menghadap kepada Nabi besar Muhammad, bertemu dengan mereka, ditimbang amal baik kita, dilihat amal buruk kita. Di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling fundamental tahu apa? Tahu gak? Yang paling fundamental di dalam kesuksesan seorang hamba untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hal yang fundamental. Apa itu? Ba'ithun qawi. Adalah ba'ith, pemicu yang bergerak di dalam hati kita. Teman-teman, pemicu tersebut terjadi di dalam setiap amalan yang kita perbuat. Setiap amalan yang kita buat, setiap pekerjaan, mau di dunia karir atau di dunia sekolah atau di dunia pekerjaan atau bahkan di dalam perjalanan menuju Allah, apapun amalan, pekerjaan yang kita lakukan pasti didasari oleh ba'ith. Ada yang namanya pemicu di dalam hati kita. Pemicu tersebut bisa berupa at-tama' wal khauf wal hub. Bisa jadi pemicu tersebut adalah at-tama', rasa rakus, ingin ini, ingin itu, menginginkan ini, menginginkan itu. Contohnya kita menginginkan surga sehingga kita beribadah kepada Allah. Contoh lainnya, seorang anak yang masih kecil, dia ingin dibelikan oleh ayahnya mainan atau remote control atau semacamnya, mainan yang bisa dia gunakan, atau dia ingin mendapatkan sebuah perkara, lantas dia menghafal surat Al-Fatihah. Tamam. Ini semua amalan tersebut, mau itu amalan dunia atau amalan akhirat, tapi didasari sama yang namanya pemicu. Terkadang bisa jadi rasa keinginan, rasa rakus, bisa juga rasa takut. Ketika mana kita takut masuk ke dalam api nerakanya Allah, kita menyembah kepada Allah. Ketika mana kita takut diomelin oleh orang tua kita atau kerabat kita karena kita menjadi seorang pengangguran, kita cari, ngulik otak kita untuk mencari sebuah pekerjaan yang dari situ kita nggak akan diomelin oleh keluarga kita. Ada lagi yang lebih mulia ketika mana pemicu tersebut adalah cinta. Inilah yang paling mulia, ketika mana kita menyembah kepada Allah didasarkan oleh apa? Cintanya kita kepada Allah. Kita kerja untuk keluarga kita atas dasar apa? Cintanya kita kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan kita. Kita beribadah kepada Allah karena cinta kepada Nabi besar Muhammad. Ini adalah yang paling mulia. Maka ba'ith tersebut, pemicu tersebut, macam-macam jenisnya. Ada 3 yang disebutkan oleh para ulama. Tapi ketika kita ingin menuju kepada Allah, memang diperbolehkan menuju kepada Allah karena takut akan neraka, beribadah karena takut akan neraka, beribadah karena menginginkan surga. Tapi ada yang paling mulia, yaitu beribadah karena cinta, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, fasayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan datang suatu saat membawakan generasi yang cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Teman-teman, ba'ith adalah hal yang fundamental di dalam mendasari perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ba'ith tersebut barulah muncul yang namanya ibadah, barulah yang muncul namanya penghambaan, barulah muncul yang namanya at-taqarrub ilallah, barulah muncul yang namanya mendekat kepada Allah, barulah muncul yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling fundamental adalah ba'ith tersebut. Maka ketika seseorang mendapatkan pemicu percikan api di dalam hatinya,
Jangan dia mentakhir atau menelatkan perkara tersebut, ditunda. Dia dapat percikan di dalam hatinya, saya ingin berbuat baik, jangan ditunda. Saya ingin sholat, jangan ditunda. Saya ingin sedekah, jangan pernah ditunda. Sesungguhnya setan itu, kalau misalkan kita menunda, artinya kita memberikan kesempatan yang lain di dalam bagi setan untuk menghalangi kita dari perbuatan yang baik tadi. Setan itu untuk seorang hamba sampai kepada perkara perbuatan amal soleh, itu sama setan tahu dihalangin dengan 70 gangguan. Udah lewat 70 gangguan tersebut, baru ini orang bisa melakukan amal baik. Maka ketika kita ingin bertaubat, jangan ditunda, lakukanlah secepatnya. Ingatlah firman Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sungguh, kata Allah, katakanlah ya Muhammad, untuk hamba yang telah lalai, telah hilang, telah tersesat, janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas teman-teman, taubat tersebut Nabi besar Muhammad mengatakan di dalam hadis, ayuhan nas, innila astaghfiru ilallahi fil yaumi sab'ina marrah, atau dalam riwayat mi'ata marrah. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwasanya Nabi berkata, saya ini bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keseharian saya paling sedikit 70 hari. Terkadang bisa sampai 100. Di dalam riwayat yang lainnya dikatakan 100 kali. Teman-teman, Nabi dosanya apa? Nabi Muhammad dosanya apa sampai harus taubat 100 kali di dalam rutinitas harian beliau? Dosanya Nabi apa? Sampai beliau mengatakan beristighfar kepada Allah 70, dalam riwayat 100 kali di dalam sehari. Oke lah, kalau yang seperti saya pantas kalau tobat jangan 100, 1000 masih belum cukup. Tapi yang seperti Nabi besar Muhammad bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah 100 kali untuk apa? Padahal Nabi besar Muhammad gak punya dosa, yang lalu telah diampuni, yang akan datang juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya istighfar atau yang namanya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengajarkan kita, saya aja tuh 100 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah. Masa ada orang yang taubatnya cuma 1 atau 10 kali di dalam sehari, dia masih merasa kok hidup saya masih susah, hidup saya masih bergelimang dengan maksiat dan segala macam. Nabi istighfar 100 kali, segitu Nabi nggak ada dosanya. Kita mau istighfar 100 kali juga kayak Nabi, harusnya lebih banyak dong. Makanya itu diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk membacakan istighfar di keseharian kita pagi dan malam, atau yang biasa kita kenal itu sebagai zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang salah satunya adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, salah satunya itu adalah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu di pagi hari 27, di sore hari sebelum matahari terbenam 27. Dan juga setelah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu atubu ilaih, disunnahkan juga untuk membaca apa? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kalau yang pertama artinya adalah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Aku bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, yang mana enggak ada Tuhan yang berhak untuk mengampuni selain Ia. Alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum, yang maha agung, yang maha esa. Alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum
wa atubu ilaih, dan aku kembali kepadanya. Terus yang kedua artinya apa? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku meminta ampunanmu untukku dan untuk kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Ini adalah hal yang diajarkan oleh para salaf kita, para guru-guru kita, para pendahulu kita, para ulama kita. Terus juga selain hal tersebut yang diajarkan oleh guru-guru kita di Tarim itu, tahu gak waktu yang paling waktu yang paling lebar pintunya Allah dibuka itu kapan? Sebelum adzan subuh berkumandang. Teman-teman, menghidupi malam adalah salah satu jalur instan, kalau bahasanya fast track, di dalam bertaubat atau meminta ampunan atau kembali ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau udah masuk sepertiga malam, itu Allah mengatakan apa? Ala hal min ta'ibin fa'atu balah. Kalau udah masuk sepertiga malam terakhir nih, Allah mengatakan, mengumandangkan, turun ke langit dan mengumandangkan, ala hal min ta'ib, ala hal min mustaghfir, ala hal min talibi hajah. Allah mengatakan, mengumandangkan panggilan yang bunyinya seperti apa? Ala hal min mustaghfir, adakah orang yang ingin beristighfar, meminta ampunan? Ala hal min ta'ib, apakah ada orang yang ingin kembali kepada saya, maka saya akan terima kembalinya dia. Adakah yang ingin pulang kepada saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah mengatakan, ala hal min talibi hajah, apakah ada orang yang meminta hajatnya untuk dikabulkan? Dia punya hajat, dia punya doa, minta dikabulkan, fa'aqdi hajatah, maka aku akan menunaikan, membalas doanya dia sesuai dengan yang dia minta. Terus juga guru-guru kita itu mengajarkan di dalam panduan amalul yaum wal lailah, apa yang harus kita lakukan di pagi, siang, dan malam hari. Salah satunya adalah salat tahajud. Salat tahajud itu bisa jadi salat sunnah mutlak atau bisa jadi salat witir yang belum kita kerjakan. Nah, tapi disunnahkan untuk membuka salat tahajud. Contoh, kita bangun 20 menit sebelum adzan. Kita disunnahkan untuk membaca Al-Quran, membaca salawat atau berzikir kepada Allah, atau membaca wirid, atau bahkan salat. Cuma yang paling pertama, yang paling utama untuk dilakukan, kita bangun pertama itu apa? Nadhkurullah. Itu kata Nabi, Bani Adam itu kalau tidur sama setan diikat dengan 3 ikatan, dengan 3 tali. Tali yang pertama, ikatan yang pertama itu akan lepas idza dzakarallah. Kalau misalkan kita bangun terus kita berzikir kepada Allah, ikatan pertama lepas. Terus habis gitu melepas ikatan kedua seperti apa? Bangun, ambil wudu, lepas ikatan yang kedua. Ikatan yang ketiga dilepasnya dengan cara apa? Setelah ambil wudu, kita berdiri, gelar sejadah kita, sholat 2 rakaat. Kalau kita udah sholat 2 rakaat, niscaya itu rasa sumpek atau rasa jenuh kita semuanya akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu setan yang ngikat. Biasanya kalau ada orang sumpek di pagi hari, coba introspeksi. Ketika bangun, zikir atau enggak? Ketika bangun, wudu atau enggak? Ketika bangun, sholat atau enggak? Terkadang nih problem yang kita alamin, orang bangun jam 3 pagi bukan buat beribadah, bukan buat bertahajud. Dia lebih mendahulukan apa? Make up. Jam 3 pagi, dan ini saya punya teman yang seperti ini. Bangun jam 3 pagi, bukannya sholat, bukannya tahajud, malah apa? Make up buat siap-siap kerja. Ini fenomena yang kita alamin. Sehingga di berangkat kerja dalam keadaan sumpek dan mumet. Ya jelas, kamu bangun enggak manggil Allah, kamu bangun enggak ingat Allah, enggak mempersembahkan
pembukaan kepada Allah. Jadi yang paling baik itu ketika kita bangun, zikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Itu doa yang diajarkan Nabi ketika mana kita bangun di pagi hari. Terus setelah itu apa? Wudu, ambil wudu. Terus setelah mengambil wudu, salat. Ini tempat di mana taubatnya kita, istighfarnya kita paling ampuh, paling cepat diterimanya oleh Allah. Gimana caranya? Salat 2 rakaat. Di rakaat pertama, setelah baca doa iftitah, doa takbiratul ihram, bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Atau bisa alam nasyrah laka sadrak. Baca Qul ya ayyuhal kafirun, kelar baca Qul ya ayyuhal kafirun, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terus yang kedua dia baca apa? Wa idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Sebelumnya baca Al-Ikhlas, terus dia baca walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Ini 2 amalan ini paling ampuh di dalam membuat Allah menerima taubatnya kita. Wallahu a'lam. Mohon izin para jamaah, sebelum bangun dari tempat duduknya masing-masing, kami izin menginfokan qadarullah hari ini gurunda kita Al Habib Abu Bakar Jindan sedang dalam keadaan kurang fit teman-teman. Pertama kami mohon ke lapangan hati teman-teman untuk dapat mendoakan agar gurunda kita bisa sehat kembali teman-teman dan semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab teman-teman. Nanti mungkin kami mohon maaf tidak bisa terlalu lama karena agar gurunda kita juga bisa beristirahat. Nanti setelah sesi tanya jawab akan dilanjutkan dengan sesi closing statement. Mungkin pada teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan boleh mengangkat tangan terlebih dahulu, baik dari ikhwan maupun akhwat dan teman-teman panitia mungkin boleh dibantu ya. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Dari teman-teman akhwat mungkin? Atau yang dari ikhwan? Kalau tidak saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya Bib ya. Saya ada pertanyaan dari WhatsApp ini. Baik teman-teman mungkin boleh difikirkan dulu pertanyaannya sembari saya bacakan pertanyaan yang ada di WhatsApp di sini. Bib izin bertanya, tadi kan disampaikan tentang bahwasanya cintanya Allah atau ridhonya Allah itu selalu membuka pintu bagi hambanya itu untuk senantiasa bertaubat ya Bib ya. Bahwasanya cintanya Allah itu bahkan ya mungkin melebihi contohnya cinta orang tua kita kepada kita ya Bib. Nah tapi Bib dalam beberapa momen kita kadang merasa bahwa kita tuh udah terlanjur terjerumus ke maksiat Bib. Jadi kayak ya udahlah udah terlanjur gitu kan mau gimana lagi pun kalau kita taubatnya di sini katanya nggak awet Bib gitu. Nah untuk bisa tetap konsisten dalam bertaubat itu bagaimana Bib? Izin Bib mohon bertanya gitu. Pertanyaan dari kawan kita tadi dari WhatsApp, jawabannya bukan saya yang jawab. Jawabannya Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." At-tawwabin, bukan at-taibin. Teman-teman bedakan antara at-taibin dan at-tawwabin. At-tawwabin yang berulang kali melakukan taubat. At-taibin melakukan satu kesalahan terus dia taubat sekali, itu at-taibin. Tapi at-tawwabin enggak. Orang yang berdosa terus dia bertaubat, berdosa terus dia bertaubat, berdosa terus dia bertaubat. Allah cinta kepada mereka selama dia enggak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, di dalam hadis Nabi besar Muhammad mengatakan, kalau seandainya umat manusia ini, umatku ini enggak berbuat dosa, la khalaqallahu makhlukan yadnibuna wa yughfaru lahum. Kalau seandainya umatku enggak berbuat dosa, semuanya
suci dari dosa, Allah akan menciptakan makhluk yang baru seperti manusia yang mereka berbuat dosa, terus mereka memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terus mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang senantiasa mengetuk pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun faktor yang paling besar di dalam memperbaiki diri kita adalah lingkungan. Mau kita taubat, tapi lingkungan yang membawa kita kepada maksiat enggak kita jauhin, pada akhirnya kita akan terjerumus lagi kepada maksiat tersebut. Jadi bertaubatlah. Dan taubat itu harus ada yang namanya an-nadam wal azam wa iqla'ul asbab. Ada yang namanya an-nadam, ketika taubat, kapan diterima oleh Allah? Ketika kita menyesal atas perkara yang kita lakukan. Dan juga al-azam. Al-azam ini mengokohkan niat untuk tidak kembali kepada perkara tersebut. Terus yang ketiga apa? Iqla'ul asbab. Sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita kepada dosa tadi kita tutup, kita kunci semuanya rapat-rapat sehingga kita nggak memiliki kesempatan untuk kembali lagi. Kalau syarat-syarat tersebut udah dilakukan, niscaya insya Allah kita cukup taubat sekali, nggak perlu berkali-kali juga supaya kita senantiasa diampuni. Kita taubat sekali, melakukan syurut-syurut ini, melakukan kondisi-kondisi ini, memenuhinya, niscaya kita nggak akan balik lagi. Wallahu a'lam. Teman-teman, terakhir saya tutup omongan saya, hidup ini antara bersabar dan bersyukur. Nabi mengatakan, ajaban li amri mu'min, idza btalahu Allahu sabar, wa idza an'ama alaihi syakar. Sungguh menakjubkan keadaan seseorang yang beriman. Diberikan nikmat, dia bersyukur, diberikan cobaan, dia bersabar. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Teman-teman, zikir itu bukan memutar tasbih kita atau menekan tasbih digital kita, enggak. Zikir itu ketika mana kita melihat nikmat atau cobaan yang Allah berikan, kita tahu dan kita paham bahwasanya semua ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mentakdirkan hal ini untuk yang terbaik bagi kita. Kita diberikan cobaan, dipersulit dengan segala macam problem yang kita dapati dari anxiety. Banyak Gen Z yang dapat sekarang mengalami anxiety. Terus juga mentalnya mereka hancur. Mereka merasa taubatnya mereka nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kalau taubat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, buat apa kita mencari tentang Allah? Kalau Allah nggak menginginkan kamu, nggak akan ada yang namanya pemicu di hati kamu yang akan menggerakkan kamu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Adanya ba'its tersebut bukti nyata terhadap cintanya Allah kepada kamu. Maka teman-teman, kesatu, taubat pintunya senantiasa dibuka oleh Allah. Kedua, pemicu jangan ditunda-tunda, kalau ada pemicu maka bergerak. Ketiga, zikir kepada Allah bukan artinya melafalkan nama Allah, bukan. Zikir kepada Allah bukan artinya menggerakkan tasbih, bukan. Zikir kepada Allah itu artinya adalah apa? Mengingat bahwasanya kita diterangi dengan lampu ini untuk duduk di kajian ini, nikmat dari Allah. Syukur kepada Allah, hamdalah kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk sholat, menyembah kepada Allah. Ini semua murni karunia dari Allah. Dan apabila kita diberikan cobaan, kesulitan, anak kita sakit atau keluarga kita sakit, atau banyak yang apa bahasanya, generasi sandwich, yeah. Sandwich generation, menjadi tulang punggung keluarga. Ini nikmat dari Allah, teman-teman. Bersabarlah. Allah adalah yang memberikan rezeki, dan kamu menjadi mulia ketika mana kamu menjadi pengantar atau delivery rezeki tersebut. Allah bukakan rezeki tersebut lewat pintunya kamu.
Bisa Allah kasihkan lewat orang lain, tapi enggak. Allah katakan rezeki mereka, keluarganya biar dari anak ini. Maka ajaban li amri mu'min, idza btalahu Allahu sabar wa idza an'ama 'alaihi syakar. Syukron jazakumullah katsiran kepada gurunda kita Al Habib Abu Bakar bin Jindan yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Teman-teman, tadi telah disampaikan tentang oleh Habib bahwasannya Allah memiliki ridho dan juga rahmat yang sangat besar. Jadi senantiasa kita selalu bisa bertaubat kepada Allah, dan cukup satu kali aja ya Habib ya. Dan sekiranya kita memilih lingkungan yang tepat. Sekali lagi teman-teman, kita doakan semoga gurunda kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.